Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Nurisfah. Di sini saya sebagai mahasiswi semester 5 Prodi PAI kelas B. Nah, tujuan dari saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan, yang tugasnya yaitu mewawancarai guru yang menurut saya guru ideal. Nah, selamat menyimak dan selamat menonton. Nah, teman-teman, berbicara mengenai guru. Guru adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, mengajarkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya tersebut. Untuk itu, di sini saya juga sudah mewawancarai seorang guru yang menurut saya guru itu guru ideal. Nah, mari kita simak baik-baik hasil dari wawancara yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini atas izin Allah, saya Aulia Nurisfah bersama Ibu Neneng Nur Hasanah bisa bertemu di hari yang cerah ini. Nah, di sini saya bermaksud untuk di sini saya mendapatkan tugas dari dosen, salah satu dosen, untuk mewawancarai guru yang menurut saya itu guru yang ideal. Nah, itu alasannya kenapa saya ingin mewawancarai Ibu, seperti itu, Ibu. Dan di sini saya memiliki beberapa pertanyaan yang harus Ibu jawab tentunya. Langsung saja pertanyaan Ibu mengenai kemuliaan guru. Nah, di sini Ibu profesi sebagai seorang guru. Nah, kenapa apa alasan Ibu menjadi seorang guru? Baik, terima kasih atas kedatangannya Neng Aulia, murid Ibu yang dulunya berprestasi ya. Alhamdulillah sekarang bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau disebut dengan guru ideal sangat jauh ya. Belum ideal, tapi untuk mengarah ke ideal insya Allah akan terus berusaha, karena profesi seperti ini jarang orang mendapatkan. Selain dengan satu keinginan, yang kedua ada kesempatan ya. Alhamdulillah Ibu mendapatkan kesempatan untuk menjadi guru, walaupun dulu keinginannya bukan jadi guru ya, jadi pengusaha. Tapi alhamdulillah pada hari ini mungkin sudah 18 tahun Ibu mengajar, dan mudah-mudahan menjadikan anak-anak murid Ibu pintar dan salehah ya. Seperti itu. Kemuliaan menjadi guru Ibu akan dapatkan hari ini. Terima kasih. Justru sekarang kelihatannya dari anak murid Ibu yang insya Allah akan berhasil nih. Ibu bangga mendapatkan murid yang bisa melanjutkan cita-cita Ibu menjadi guru. Artinya ketika kita punya keinginan, punya ilmu, dikembangkan, kemudian disalurkan atau diberikan kepada orang lain yang mudah-mudahan selalu bermanfaat gitu kan. Tapi kalau disebut dengan ideal itu akan sangat jauh sekali, karena untuk mendapatkan ideal itu poin-poinnya akan banyak gitu kan. Kemudian apa tadi Teneng? Pertanyaan yang kedua, Ibu, apa saja kemuliaan setelah Ibu menjadi guru yang telah Ibu dapatkan? Kemuliaan menjadi guru, alhamdulillah Ibu merasa bangga sekali. Satu bisa tadi mentransfer ilmu yang Ibu dapatkan, dan insya Allah akan bermanfaat tentunya ketika kita kan ada sampaikan
kepadamu ilmu yang bermanfaat walaupun satu ayat. Hadisnya mungkin Neng udah tahu lah. Nah, kemudian yang ibu dapatkan merasa bangga bisa apa ya? Bisa berbagi ilmu, berbagi kebaikan, dan mudah-mudahan itu akan didapatkan nanti ketika di yaumil akhir teh ada timbal baliknya gitu. Bisa memasukkan ke dalam surga mudah-mudahan. Selanjutnya mengenai tantangan pendidikan. Nah, tantangan luar apa yang ibu hadapi saat menjadi guru? Nah, khususnya ketika berada di lingkungan SDN 2 Citeko, kita berbicara dengan SDN Citeko, justru ketika mengajar masih ada anak yang masih belum paham atau orang tuanya masih belum bisa mendukung atas pengajaran atau pendidikan. Kenapa? Anak masih dibiarkan begitu saja, ketika ada permasalahan dibiarkan begitu saja. Kemudian orang tua juga masih kurang memperhatikan. Contoh, ketika kemarin ibu ada ANBK, asesmen nasional berbasis kompetensi, berbasis komputer. Nah, ketika hari itu dijadwalkan untuk ikut ujian, ternyata orang tua masih belum bisa bukan menerima ya. Jadi belum memperhatikan anaknya tuh masih ulin. Masih ngaprak ke sawah ya, Nek. Ke sawah. Jadi berarti perhatian orang tua dalam segi pelajaran, segi pendidikan masih belum paham gitu. Masih kurang adanya perhatian dari orang tua gitu. Terus solusi yang ibu lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Upaya-upaya yang harus dilakukan justru ketika ada anak seperti itu, orang tuanya tidak mendukung dalam segi pembelajaran, saya khususnya gitu ya, dan orang lain pada umumnya, saya berusaha untuk mendekatkan diri kepada orang tua tersebut, melakukan pendekatan dengan cara home visit ya. Ketika datang ke rumahnya, kita tidak bisa menjudge orang tua tidak bisa memperhatikan anaknya, tapi kelihatan kan dari segi ekonomi akan menjadi patokan utama ya. Ketika ekonomi tidak mendukung, pasti kebanyakan gitu tidak terlalu memperhatikan. Tadi ya datang ke rumahnya, kemudian lakukan survei seperti apa nih kondisi orang tuanya, kondisi rumahnya seperti apa. Nah, ketika kita sudah tahu kondisi di lapangan seperti apa, kita akan bisa, oh solusinya harus begini nih, oh harus begini nih, gitu, seperti itu. Jadi yang pertama adalah pendekatan dulu dan evaluasi nanti terakhirnya. Selanjutnya mengenai potret pendidikan dan pembelajaran. Nah, bagaimana kondisi pembelajaran yang sekarang ibu ambil? Kondisi sekarang justru anak-anak satu, mereka kurang memahami. Anak-anak kurang bersemangat karena kemarin ada COVID ya, sering belajar di rumah gitu. Jadi udah kebiasaan memegang gadget, yang pada akhirnya anak-anak terbiasa di rumah. Jadi ketika sekolah itu, ketika baru aja datang ke sekolah, pengen minta pulang. Baru aja 1 jam pelajaran, bu pulang kan seperti itu. Nah, tapi akan diusahakan ketika sekarang mudah-mudahan kondisinya normal, saya akan berusaha supaya pembelajaran semenarik mungkin gitu. Selanjutnya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan proses dari hasil pembelajaran. Upaya yang dilakukan ketika ada proses pembelajaran, tentunya ketika kita sudah melakukan berbagai macam metodenya
bisa tanya jawab, bisa ceramah, bisa inquiry, bisa demonstrasi. Nah itu ketika sudah seperti itu dilakukan, kita akan mendapatkan hasil yang baik. Tidak hanya memegang atau tidak hanya tidak hanya menggunakan satu metode saja gitu. Ketika sudah berbagai macam metode, insya Allah hasilnya pun akan baik dan akan bagus lah gitu kan. Beda dengan menggunakan satu metode. Selanjutnya mengenai guru ideal yang sudah tadi dijelaskan. Nah, bagi saya ibu adalah guru ideal saya. Bagaimana tips atau cara ibu yang ibu lakukan sehingga ibu bisa seperti sekarang? Banyak diidolakan. Ya, banyak diidolakan. Yang pertama bukan berarti kita harus berilmu pengetahuan yang tinggi. Kita menjadi guru harus atas dasar dari hati nurani yang sangat dalam ya. Ketika bertemu dengan anaknya seperti apa, ketika kita melakukan pembelajaran di kelas seperti apa gitu kan. Jadi ibu tidak lantas selalu mengajarkan pada anak-anak, tapi ibu akan berupaya anak-anak itu bukan jadi murid tapi menjadi teman. Jadi teman. Akhirnya pada anak-anaknya tersebut dia tidak akan bisa tidak menganggap kita itu wah diktator, ini harus ini. Tapi ketika jadi teman, mereka akan bisa keluhannya apa nih. Dia akan berusaha untuk mengeluarkan pendapatnya, dia akan berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan kita akan lebih mudah gitu. Jadi alhamdulillah kalau misalnya jadi terfavorit atau Iya. jadi terfavorit. Yang udah juga katanya iya ibu sih. Masuk kategori. Selanjutnya saya adalah calon guru PAI lagi. Nah, apa saran ibu untuk saya? Neng sebagai calon guru PAI, artinya bergerak di bidang ilmu pengetahuan agama lah gitu. Pastinya yang pertama pasti akan dilihat itu penampilan dulu, kepribadian dulu. Ketika kepribadiannya tidak mencerminkan orang yang yang melambangkan atau mencerminkan ini orang PAI nih, orang PAI itu penampilannya harus begini. Jangan sampai orang PAI seperti rock and roll gitu kan. Nah itu yang paling utama adalah penampilan dulu, kemudian tutur bahasa itu akan selalu dilihat oleh orang lain dan sama anak-anak muda tadi contoh lah gitu kan perilaku kita gitu. Bu, terima kasih sarannya. Tapi alhamdulillah yang udah baik, udah bagus. Satu dari penampilan udah bagus, udah oke. Kemudian tutur katanya juga udah bagus. Tinggal mungkin dalam segi pengalaman mungkin masih belum ini. Tapi udah segini udah bagus. Baru semester 5 tapi udah menggambarkan dan mencerminkan ibu guru gitu loh. Ibu guru mah dalam rengkat paling porah oke pasti akan ditilai oleh orang lain. Wah guru teninganan seperti ini, guru teh seperti ini, guru nakia komo muridna, jadinya kan seperti itu. Sedangkan guru teh digugu dan ditiru gitu. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lebih parah kan seperti itu. Selanjutnya pertanyaan part 2. Mengenai kompetensi guru. Nah, dari 4 kompetensi apa yang paling ibu rasai atau miliki? Guru itu kan tadi ada 4 kompetensi ya. 1 kompetensi pedagogik, kemudian ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosial ya, profesional dan sosial. Mungkin saja yang ibu ampu dan ibu
sih ya, idealnya harus semuanya oleh guru itu harus mempunyai 4 kompetensi itu. Tetapi ada yang mungkin kalau misalnya pedagodik dikuasai, kemudian profesional juga dikuasai, tapi kepribadiannya tidak dikuasai, itu tidak akan mencerminkan seorang guru gitu. Ketika kepribadian kita tadi dalam segi penampilan atau misalnya tutur kata yang tidak baik, itu akan habis semuanya ketika salah satu saja tidak dikuasai atau tidak dijalankan, maka yang lain, kompetensi yang lain tidak ada artinya gitu. Jadi saling mengaitkan lah gitu. Menurut Ibu yang paling Ibu kuasai? Yang Ibu kuasai kompetensi sosial. Sosial. Kenapa sosial? Ya, apa yang Ibu lakukan sehingga memiliki kompetensi sosial tersebut? Alhamdulillah ketika jadi guru kita tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa tidak bisa berdiri sendiri? Tidak bisa mengajarkan anak berdiri sendiri atau pelajaran khusus pelajaran aja tanpa didukung oleh orang tua. Ya, yang ibu banggakan ketika jadi guru itu, kemudian pelajaran di sekolah, kita harus selalu komunikatif dengan orang tua. Ini anak kekurangannya apa? Ini kelebihannya apa? Ya, ada mungkin anak ketika di sekolah diam saja. Kita tidak bisa menjudge anak, kok anak teh malas atau apa gitu. Kita harus menggali itu dari mana? Justru dari orang tuanya. Nah, alhamdulillah selama jadi guru, kemudian jadi memegang salah satu wali kelas, selalu akan ngobrol dengan orang tua. Artinya itu harus selalu, jadi merasa lebih lah dari itu gitu. Jadi kompetensi sosial. Selanjutnya mengenai kinerja guru. Nah, kinerja guru selalu dinilai mengacu pada indikator kompetensi. Bagaimana upaya Ibu untuk meningkatkan kinerja itu? Nah, ketika kinerja kita ditilai, kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk naik tingkat lah gitu ya. Nah, guru akan dituntut untuk selalu mencari ilmu. Dengan cara apa? Kita mengikuti workshop, mengikuti seminar, itu ibaratnya kita dicas lagi lah, barangkali kalau misalnya sekarang kan ilmu pengetahuan sekarang terus berkembang. Iya. Beda dengan ilmu pengetahuan dulu. Kalau dulu metodenya aja ceramah aja terus ceramah. Kalau sekarang kan ada diskusi, ada segala macam gitu kan. Jadi harus selalu update, ilmu pengetahuan kita harus selalu update gitu. Lalu apa saran Ibu agar saya sebagai calon guru memiliki kriteria kinerja baik atau baik sekali? Sarannya, 1, mengikuti aturan. Ikuti aturan yang sudah tertera, kemudian selalu jangan keluar dari tupoksi guru lah gitu kan. Tupoksi guru harus selalu dikedepankan, jangan sampai kehidupan pribadi, kebutuhan pribadi di atas segalanya gitu. Jadi kebutuhan pribadi mah di nanti aja dulu, yang penting tupoksi orang sebagai guru diutamakan gitu. Selanjutnya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Apa yang Ibu lakukan di kegiatan KKG ya. Nah, sebagai guru kita tadi tidak bisa berdiri sendiri, harus ngobrol dengan yang lain, harus sharing dengan yang lain. Di antaranya ada apa? Kalau di SMP kan MGMP, kalau SD KKG gitu ya. Jadi KKG itu merupakan bengkel dari masalah-masalah yang ada. Ketika di sekolah mendapatkan masalah, di kelas mendapatkan masalah, di mana solusinya? Kita mencari penyakit, atau untuk mengobati penyakit itu teh apa sih masalah yang di kelas teh, dengan cara itu mengadakan KKG gitu. Jadi di KKG kita akan komunikasikan, ngobrol dengan yang lain, punya pengalaman yang lain. Di situ kita mencari solusi dari permasalahan yang ada di kelas dan di sekolah.
Bagaimana cara Ibu dalam meningkatkan produktivitas terkait pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovasi? Bagaimana caranya? Tadi setelah diobrolkan, dibicarakan bahwa kita guru tidak bisa terus berpatokan kepada ilmu pengetahuan yang bahula gitu kan, yang jadul. Kita terus harus selalu berinovasi, mencari tahu. Kemudian sekarang kan anak-anak dituntut untuk bisa ya, untuk pintar. Apalagi sekarang anak-anak sudah memegang HP, berbagai macam pengetahuan kalau misalnya anaknya rajin bisa dilihat dari situ gitu. Nah, kita harus bagaimana? Harus lebih inovatif. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita bisa mengembangkan dengan bimbingan kita gitu. Jadi entong braswe anak teh sina ningali HP tapi tidak diajarkan oleh kita bagaimana solusinya dan bagaimana caranya ya. Jadi jangan sampai salah penggunaan HP dan yang lainnya. Jadi kita harus, walaupun banyak ilmu pengetahuan di Google, tapi kita harus tetap punya jurus untuk anak supaya tidak tergelincir oleh gadget ini. Berinovasi terus. Inovasi terus. Ibu, selanjutnya saya minta motivasi dari Ibu untuk saya, motivasi biar saya bisa lebih giat lagi. Neng Aulia yang cantik, yang baik, yang bagus. Ibu percaya sama Neng. Neng bisa mengikuti dan menempuh jenjang ini ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian ketika punya cita-cita ingin jadi guru, cita-cita yang mulia, Neng akan bisa gitu. Soalnya sudah kelihatan dari awal, dari mulai jenjang SD lah, walaupun ibu tidak tahu gitunya dari SMP-nya seperti apa atau sanawiyahnya seperti apa, SMA-nya seperti apa, tapi udah dari karakter yang lalu dan kelihatan sekarang udah kelihatan. Nah, itu bakal bisa gitu. Apalagi kalau misalnya dituntut untuk selalu rajin, jangan sampai putus harapan, jangan sampai aduh kumahanya gitu kan, mama teh kumaha ya gitu kan, aduh kumaha ya punya ini. Sok berjuang terus, banggakanlah hati orang tua, jangan sampai mengecewakan orang tua. Terus berusaha, terus belajar, dan terus mencari yang tidak ada di jenjang sebelumnya gitu, di SD atau di SMP dan SMA. Terima kasih Bu motivasinya, Insya Allah. Selanjutnya saya meminta doa restu karena saya ya ingin menjadi seorang guru seperti Ibu. Ibu doakan dan Ibu minta mudah-mudahan apa yang Neng cita-citakan terkabul. Tentunya dengan niat hati yang ikhlas, ingin mengamalkan ilmu yang sudah ada. Ya. Kemudian mudah-mudahan ilmu itu teh bermanfaat. Salah satu yang nanti ditanya di yaumul akhirat yang tidak akan putusnya seorang anak Adam ketika meninggal, ilmu yang bermanfaat. Nah, mudah-mudahan cita-cita kita sebagai guru, sebagai guru, punya ilmu yang bermanfaat, yang dibanggakan oleh orang lain, dan ketika orang lain mengamalkannya, insya Allah akan masuk lagi ke kita, jadikan kita menjadi ahli surga. Amin. Terima kasih Bu doa-doanya. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya sudah selesai. Udah selesai. Udah. Ya, terima kasih Bu telah meluangkan waktu berharganya untuk saya wawancarai. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam segala urusan, dan diberikan umur yang amin. Mudah-mudahan. Sama Neng juga ya, terus berusaha, terus semangat terus. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mungkin
mungkin wawancara saat ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari hasil wawancara saya bersama guru ideal saya yaitu Ibu Neneng Nur Hasanah SPD, beliau mengatakan bahwa alasan beliau menjadi seorang guru yaitu yang pertama karena keinginan dan yang kedua yaitu karena ada kesempatan. Selanjutnya mengenai kemuliaan yang telah ia dapat ketika menjadi seorang guru, yaitu beliau merasa bangga atas ilmu yang didapatkan karena bisa mentransferkan ilmunya terhadap murid atau terhadap yang membutuhkan. Nah, selanjutnya mengenai tantangan pendidikan. Tantangan yang dihadapi yaitu kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dalam pembelajaran, dan solusi yang dilakukan beliau yaitu melakukan pendekatan dengan home visit agar selanjutnya menemukan solusi dari permasalahan yang sudah disebutkan oleh beliau. Selanjutnya mengenai potret pendidikan dan pembelajaran. Kondisi pembelajaran yang sedang ia ampu yaitu anak-anak kurang bersemangat akibat keseringan belajar di rumah karena sempat adanya COVID-19. Jadi siswa menjadi kurang betah di kelas. Dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran beliau yaitu menggunakan metode yang menarik sehingga siswa bisa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya cara yang dilakukan oleh beliau agar menjadi guru ideal yaitu yang pertama dia memahami karakteristik seorang guru dan berupaya menjadikan murid sebagai teman, bukan murid, agar murid bisa berkomunikasi dengan baik tanpa ada rasa canggung. Beliau memberikan saran kepada saya bahwa jika saya menjadi seorang guru, yang pertama saya harus memperhatikan penampilan saya. Jadi penampilan saya harus mencerminkan seseorang yang berpendidikan PAI atau menampilkan pribadi yang beragama Islam. Yang kedua yaitu harus selalu bertutur kata yang sopan dan baik agar dapat menjadi contoh yang baik bagi yang lainnya. Selanjutnya mengenai pertanyaan part 2, yaitu yang pertama mengenai kompetensi guru. Beliau lebih menguasai kompetensi sosial. Alasannya yaitu lebih menyukai atau lebih bisa mendekatkan diri kepada orang tua mengenai permasalahan-permasalahan apa yang ada pada peserta didik dan mendiskusikan dengan orang tua mengenai permasalahan yang terdapat di dalam siswa tersebut. Selanjutnya mengenai kinerja guru, upaya yang beliau lakukan untuk meningkatkan kinerja guru yaitu yang pertama dengan mengikuti workshop, yang kedua yaitu dengan memperluas ilmu pengetahuan, dan yang ketiga yaitu dengan mengupdate ilmu yang telah didapat. Selanjutnya yaitu beliau memberikan saran pada saya yaitu untuk bisa memiliki kriteria kinerja baik atau baik sekali, yaitu saya yang pertama harus mengikuti setiap aturan. Yang kedua itu jangan keluar dari tupoksi guru. Ketiga yaitu jangan menjadikan kepentingan pribadi di atas segalanya. Selanjutnya mengenai motivasi, beliau memberikan motivasi kepada saya. Beliau mengatakan bahwa saya harus terus berjuang, terus belajar, harus bisa membanggakan kedua orang tua, dan harus terus mencari apa yang belum saya dapatkan pada sebelum-sebelumnya. Beliau juga memberikan doa restu kepada saya agar saya bisa menjadi seorang guru yang baik dan bisa menjadi teladan bagi setiap murid. Yang terakhir mengenai ajakan kebaikan. Menjadi guru begitu mulia dan luar biasa. Agar kemuliaan itu didapat, tentu kita harus menjadi guru yang sesuai harapan. Untuk itu, untuk yang ingin menjadi guru, saya pribadi, maka saya akan mengajak diri saya agar bisa lebih
berinovasi, terus disiplin akan waktu, rajin membaca dan menulis, memahami betul akan profesi guru, dan lebih menggali pengetahuan yang telah saya dapatkan. Dan juga saya harus memiliki 5 kecerdasan, yaitu intelektual, moral, sosial, emosional, dan motorik. Agar selanjutnya, agar kedepannya saya bisa menjadi guru yang bisa dijadikan teladan baik bagi murid-murid saya. Teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan dan juga kekurangan. Saya Aulia Nurisfah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.